Desain dan mensimulasikan sistem elektropneumatik dengan menggunakan software Presto Fluid Sim. Oke, baik, Bapak mulai untuk simulasi dan tutorialnya. Nah, setelah diklik icon dari Fluid Sim-nya, kita mulai dengan File, lalu New. Hari ini kita kembali melanjutkan aplikasi elektropneumatik dengan menggunakan timer. Yang pertama, kita siapkan dulu untuk supply elemennya. Kita tarik untuk komponen utamanya sebagai komponen supply energinya, kita tarik ini yang namanya kompresor. Lalu di sini kita juga membutuhkan sebuah valve untuk mengontrol aliran tekanan udara. Di sini kita menggunakan valve 5/2. Oke, kita tarik ke sini dan juga kita membutuhkan sebuah silinder kerja ganda. Nah, ini atau di sini bisa disebut silinder double acting. Nah, dari ikonnya ini kita tarik atau kita drag menuju bar sheet kerjanya. Oke, kita luruskan terlebih dahulu. Oke, langkah pertama kita membuat terlebih dahulu untuk rangkaian pneumatiknya, yaitu dengan caranya pada simbol kompresor ini kita tarik ke angka 1 atau bisa disebut sumber pressure. Kita luruskan terlebih dahulu. Lalu di 4 ini merupakan input bagi silinder dari valve. Lalu duanya kita hubungkan juga kepada output valve. Nah, setelah ini kita edit dengan caranya double klik pada valve. Karena kita pembelajaran saat ini menggunakan katup solenoid valve, maka katupnya kita double klik. Lalu pada bagian elektrik pneumatic coil atau elektriknya kita klik pilihannya, lalu kita pilih yang ini. Artinya kotak coret ini dia tuh solenoid valve atau valve kerja elektrik, yaitu sama seperti prinsip kerjanya pada relay. Dia tuh merupakan valve yang bekerja pada saat lilitannya diberi tegangan, maka arus mengalir pada valve ini, maka akan mengaktifkan valve-nya tersebut, maka akan bergeser pada posisi yang akan dikontrol. Oke, kita beri dulu satuannya dengan caranya diklik di sini, double klik pada titik valve-nya. Kita beri label pada valve sebelah kiri yaitu Y1. Lalu klik OK. Sama juga pada pemberlakuannya pada sebelah kanan, kita double klik. Kita beri alamat atau label Y2. Fungsinya ini untuk apa? Ini sebagai alamat atau penunjuk valve atau solenoid valve yang dituju pada nanti. Di sini kita bikin diagram kontrolnya. Oke, jangan lupa kita di zoom dulu. Untuk 53-nya ini artinya exhaust ya, artinya saluran pembuangan. Nah, saluran pembuangan ini kita double klik. Nah, terminatornya kita pilih. Sebenarnya yang mana aja ini bisa, cuman biasanya Bapak menggunakan yang ini, saluran exhaust atau saluran pembuangan pada lubang di titik 5 dan 3. Ini kita oke. Lalu ini juga di 3-nya juga double klik terminatornya, kita beri exhaust atau saluran pembuangan, lalu oke juga. Nah, setelah ini merupakan rangkaian pneumatiknya ya. Lalu kita beri sensor. Bagaimana cara pemasangan sensornya? Pada silinder. Nah, ini pada simbol silinder kerja ganda, kita double klik. Konfigurasinya ini mungkin kita lewat. Nah, parameter. Nah, parameter ini yang mungkin kadang sering dilupakan cara settingnya ya. Nah, pada max stroke-nya atau maksimal stroke atau pada saat silinder majunya kita setting menjadi 100. Oke, sudah kita lewat, extend load lewat.
force profile lewat, actuating labelnya lewat. Oh ya, actuating labelnya pada kolom ini kita lewat, kita langsung isi di kedua. Karena kita menggunakan sensor di sebelah kanan, maka kita isinya pada nomor penomoran di kedua. Kita isi limit switch 2 atau kita singkat saja jadi LS spasi 1. Kita beri di limit labelnya limit switch 1, biginnya 100. Maka otomatis pada saat kita klik N-nya akan muncul 100 juga. Oke. Lalu kita setting dengan caranya penempatan sensornya ini double diklik, lalu kita tarik di ujung silinder. Nah, otomatis akan tersimpan di ujung silinder. Oke, kita luruskan dulu. Bentar. Oke. Untuk pembuatan rangkaian pneumatik yang sudah selesai, kita lanjut dengan pembuatan rangkaian kontrol. Kontrol di sini kita memerlukan sebuah supply. Supply-nya kalian bisa pilih di sini di power supply. Kita tarik plus 20 electrical connection-nya ini, atau bisa kalau lebih familiarnya mungkin kalian lebih mengetahuinya ini fasanya, dan jangan lupa juga ini 0 voltnya di bawah atau netralnya. Nah, setelah ini kita beri sebuah inputan, sebuah tombol push button. Tombol push buttonnya bisa kalian cari di sini di switch, lalu di bagian subbagiannya di manually operated. Nah, kita pilih push button make. Awas ya, jangan salah pilih. Kalau ini sebelahnya juga ada detent switch. Detent switch ini biasanya fungsinya seperti saklar, prinsip kerjanya. Sekali kita tekan, dia akan mempertahankan posisi posisi terakhir dia ditekan. Jadi ditekan dia akan terus ditertekan. Kalau push button dia akan kembali ke posisi semulanya. Push buttonnya kita hubungkan dengan 24 volt atau dari supply energi supply listriknya. Lalu di sini kita double klik pada push buttonnya, kita beri label sebagai tombol on. Tombol on. Kalau pelabelan ini sebenarnya bebas ya, kalian mau pakai apa aja, tapi yang penting kalian nggak ketukar untuk kalau di PLC atau di rangkaian listrik sudah kalian pelajari, ini fungsi label ya fungsinya seperti untuk sebagai pengalamannya. Kalau pada PLC juga sama. Nah, ini juga kalau di Presto Polychim lebih dikenalnya ini namanya label. Oke, dari tombol kita masuk ke yang namanya relay. Relay, kita tarik relay. Ini ada satu A2-nya, kita tarik ke sini dari A1 relay dari kabel A1 relay menuju ke keluarannya yang namanya tombol. Oke, A2-nya masuk ke netral. Oke, di sini juga kita double klik, kita beri label relay 1 atau R1. Lalu oke. Setelah ini kita lanjut ke baris 2, kita membutuhkan sebuah anak kontak dari relay. Dengan caranya bagaimana? Kita cari di general switch, lalu pilih make switch NO atau biasa kalian kenal normally open. Nah, di sini oke. Masukkan NO-nya, kita hubungkan ke sumber 24 volt. Jangan lupa juga ini diberi label. Ini label R1 yaitu atau anak kontak atau auxiliary kontak dari relay ini. NO-nya dari relay. NO relay untuk apa? Untuk mengaktifkan solenoid valve. Solenoid valve-nya bisa kalian cari di sini relay. Lalu kalian tarik valve solenoid. Sini. Nah, fungsinya si anak kontak ini apa? Untuk mengaktifkan anak kontak ini untuk mengaktifkan solenoid valve Y1 atau valve sebelah kiri. Oke, kita hubungkan kabel dulu. Positifnya, oke, kita beri label, double klik pada label solenoid valve sebelah kiri ini, kita beri label Y1. Y1 kita hubungkan juga Y1 ini untuk netralnya ke 0 volt. Oke,
Lanjut untuk sekarang kita masuk ke penginputan sensor. Penginputan sensor gimana cara untuk input, tahu ini NONC, tapi kecenderungan biasanya di sensor yang kita pasang itu merupakan sensor NO. Nah, cara pasang sensor gimana? Pertama, kalian sama seperti anak kontak, pilih di general switch, pilih yang NO. Yang NO ini, lalu kita tarik masukannya, dapat masukan dari fasa, dan keluarannya menuju, karena kita aplikasinya pada saat ini ditekan maka akan mengaktifkan timer, maka kita pilih di sini di relay, di grupnya relay ini ada yang namanya relay switch on atau switch off. Nah, kita relay yang TDR yang kita punya itu merupakan TDR on, jadi pada saat diberikan sinyal masukan maka akan menghitung mundur sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, kita pilih relay on. Relay on ini kita simpan di sini. Relay ini on ini mendapat masukan dari si sensor limit switch LS1 ini. Bentar, saya geser dulu. Dari LS1 ini. Caranya gimana? Nah, ini juga kita kasih input, kita kasih label ya. Double klik. Pertama kita pilih dulu, karena sensor yang kita punya limit switch withdraw, kita pilih yang switch withdraw. Lalu diberi label LS spasi 1, akan muncul biasanya otomatis underscore 1 ya. Nah, otomatis maka akan terdapat bulatan seperti ini, yang ini merupakan simbol dari limit switchnya sensor dari LS1. Oke, ini kontak timernya kita double klik juga. Untuk timernya kita setting untuk menghitung waktu selama 5 detik. Kita isi 5, labelnya kita isi timer 1 atau kita singkat jadi T1. Oke, lalu sama ini juga kita tarik menuju sini. Kita tarik keluaran si timer menuju netralnya. Oke, kita lanjut. Maka pada saat ini ditekan terdapat input arus, maka arus akan mengalir dari LS1 menuju timer 1 dan akan menghitung mundur selama 5 detik. Nah, pada saat timer coilnya sudah mencapai 5 detik, maka akan mengaktifkan Y2. Nah, syarat Y2 nya aktif, yaitu kita membutuhkan suatu inputan dari kontak NO-nya si timer itu sendiri. Nah, di sini kita buat syarat selanjutnya. Di sini kita buat untuk kontak NO dari si timer. Oke, untuk masukkan NO timernya sama, kita beri masukan 24 volt lagi. Di sini kita double klik. Di sini kita beri label T1 atau NO dari T1, atau itu merupakan auxiliary atau kontak bantunya dari T1. Nah, kita beri label T1 lalu klik OK. Nah, akan muncul otomatis seperti ini. Ini merupakan penunjuk bahwa dia tuh kontak bantu dari atau anak kontak dari T1. Untuk lanjut pengeluarannya ini kita beli valve solenoid lagi. Nah, valve solenoid ini milik si Y2. Maka di sini keluaran dari masukannya ini, oke, keluarannya si timer kita beri masukan ke solenoid valve. Oke, kita double klik, kita beri label Y2. Lalu sama ini keluarannya Y2 juga masuk menuju netralnya power supply atau 0 voltnya power supply. Oke, sampai di sini kita coba dulu. Kita coba simulasikan terlebih dahulu. Kita coba tombol play. Oke, kita tekan. Nah, si timer akan menghitung selama 5 detik. Oke, kita stop. Nah, untuk ini
Silakan kalian simulasikan